Saya kira kalau kita bicara masalah sikap PKS ya yang berbeda dalam konteks Fufufaha dan Ar-Rahmah.id yang dikomandani oleh Muhammad Jibril, putranya Abu Jibril yang diduga menghina PKS ya. Perbedaan sikap itu dipengaruhi oleh dua hal menurut saya. Yang pertama, sebagaimana yang tadi disinggung oleh Bang Khairuddin, tentu karena secara politik bergabung bersama Kim Plus itu membawa konsekuensi ya, memaksa PKS harus memiliki pendirian politik yang sejalur dengan kepentingan penguasa. Kalkulasi mengenai harapan bergabung dengan Kim Plus itu kan diantaranya terkait dengan persoalan pilkada, terkait dengan pembentukan kabinet yang baru, pembagian porsi-porsi yang nanti akan direalisasikan. Banyak pengamat menyebutnya sebagai kabinet yang yang gemuk ya setelah revisi sistem undang-undang kementerian negara yang memberikan privilege atau hak prerogatif untuk presiden menentukan jumlah menteri. Dan nampaknya ke depan kita menunggu seperti apa kementerian itu dibentuk sebagai bentuk saluran akomodasi kepentingan-kepentingan partai politik. Itu yang pertama Iya, ya. tapi Kalau tapi menurut Prabowo Subianto dan timnya akan berupaya membentuk kabinet Zaken atau kabinet yang berisi orang-orang profesional di nah bidangnya. kita Ya, lihat walaupun nanti. apa? Iya, walaupun itu berasal dari afiliasi partai politik, tapi orang Betul. yang benar-benar di bidangnya. Ya nggak kayak sekarang kita lihat ya, Menkominfo Budi Aristiadi nggak ada lulusan sama sekali kominfonya, Wakil Menteri Keuangan itu malah lulusan sejarah ya, mungkin ya kalau sejarah keuangan mungkin dia tahu ya. Jadi agak-agak eh, nggak nyambung ya. Walaupun tadi mungkin secara pekerjaan Tommy Jiwandono ya keponakan Pak Prabowo ini pernah bekerja di bagian keuangan ya sehingga kemudian Iya. ditaruh di Wakil Menteri Keuangan Nah, itu yang menarik sekarang ya. tadi yang disampaikan oleh Nah, Bang Khairuddin. Kabinet Zaken kelompok profesional tetapi tetap bagian dari kader-kader yang ada di parpol. Nah, itu nanti yang kita coba takar. Yang kedua saya kira selain yang pertama karena memang secara politik dia sudah menjadi bagian dari Kim Plus ya. Dengan masuknya Nasdem bersama PKS, Nasdem dengan PKB, mau tidak mau pendirian politiknya harus sejalur dengan kepentingan kekuasaan. Yang kedua saya kira sebagaimana yang kita ketahui bersama, secara politik pula koalisi untuk mengusung Bobi ya, yang sudah menjadi bagian dari komitmen politik yang harus direalisasikan sebagai bagian dari pemetaan kendali terhadap pilkada yang memiliki arti penting. Saya berulang kali menyampaikan pilkada 2024 itu adalah bagian dari kendali kekuatan politik untuk road to kontestasi politik 2029 baik pilpres maupun pileg kan begitu. Makanya banyak yang menyebut menganalisa apa yang dilakukan oleh PKS itu adalah investasi politik untuk membangun kekuatan kemenangan pileg pada periode berikutnya atau dalam konteks sekarang tinggal menghitung berapa pileg yang cukup signifikan diraih baik di pusat maupun di berbagai daerah dalam kaitan pilkada yang ada sekarang yang menyisakan persoalan 41 pilkada dari sekian ratus pilkada yang diselenggarakan versus kotak kosong gitu. Dan yang menarik menurut saya dua alasan itu di tengah kondisi krusial antara lain yang pertama sekarang itu masyarakat sudah tidak bisa ditipu ya. Masyarakat sipil itu sekarang terutama entitas netizen itu semakin peka ya dan kritis terhadap dinamika kehidupan politik terutama yang menyorot kepada keluarga Joko Widodo ini ya. Hampir semuanya itu kena sorotan ini mulai dari Jokowi, Gibran, Kaisang, Bobi, bahkan putrinya sendiri kan netizen tuh sangat sangat tajam sekali. Berulang kali Bang Khairuddin menyampaikan dalam kasus apa itu investigasinya si netizen tuh seolah-olah melebihi dari detektif Conan nah gitu. Kira-kira ini kan luar biasa. In-depth investigasinya netizen itu luar biasa sekali apalagi kalau kita bicara masalah jejak digital itu
nggak ada yang bisa lepas dari jejak digital. Sekalipun sekarang sudah ada upaya-upaya ya kabarnya, Fufufafanya, sebagian informasi di Fufufafanya dihapus kan Ya, begitu ya? menghapus sekitar 2.100 postingan dari 5.000 Iya, sekian postingan. menghapus sekian postingan itu tidak bisa menghapus jejak rekam siapa sebetulnya pemilik dari akun itu, karena pasti bisa di tracing kan begitu dengan berbagai teknologi. Bahkan dalam beberapa kesempatan Roy Suryo sangat 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 menggaransi bahwa dia bisa membuktikan bagaimana telisik telusur terhadap yang mempunyai akun ini, yang tentu saja ini bisa dipertanggungjawabkan secara teknologi informasi. Yang kedua menurut saya kondisi krusial yang perlu kita perhatikan dari dua alasan sikap PKS yang berbeda dalam konteks Fufaha dan Ar-Rahmah.id itu adalah pasca diakomodasinya putusan nomor 60 dan nomor 70 MK ke dalam PKPU yang sudah disahkan oleh DPR sehingga memberi ruang PDIP bisa mengusung calonnya sendiri dalam konteks pilkada yang sebetulnya PKS juga bisa mengusung sendiri kan begitu. Nah, itu Terutama di DKJ ya, terutama di iya, DKJ PKS sebagai terutama di pemenang KJ. kursi terbanyak. Ya, Pegang kursi terbanyak, dan saya kira kalau kita bicara masalah pemetaan kekuatan politik pilkada di tempat-tempat yang lain sangat memungkinkan karena itu kan dibagi klaster-klaster kan. Kalau di iya, Jakarta kan 7,5% kan ya, begitu, sehingga ya, PDIP Jawa bisa Barat, nyalon. ya, Jawa Barat Hmm. 6,5%, Jawa Tengah enam Nah, setengah persen, Jatim 6,5%, di tapi atas kan 12 juta. tapi yang menarik itu adalah PKS masuknya ke game itu kan sebelum ada keputusan itu. Sebelum PKPU mengakomodasi putusan nomor 60 dan nomor 70. Ini yang Ya, bahkan mungkin bahkan ya, sebelum putusan MK kan, betul. deklarasi Ridwan Kamil Suswono Ya. 19 Agustus. Iya, ini mungkin yang luput dari perhatian PKS ya barangkali ya. Yang seharusnya meniscayakan bagaimana penguasaan atau amatan terhadap dinamika yang berkembang, yang itu kira-kira ke depan kalau dia mau jadi oposan atau bagian dari penguasa itu mesti ditakar dulu kan begitu. Dan salah seorang politisi yang ada di PKS itu kan dulu awal-awal yang ini menunjukkan kegamangan sikap politik PKS itu, yang dia kan menyatakan bahwa PKS itu sudah punya dua pengalaman, Bang Horudin. Pengalaman sebagai bagian dari kekuasaan, yang kedua pengalaman sebagai oposan. Ini menurut saya standing position politik yang sebetulnya meniscayakan amatan seperti apa sebetulnya ke depan yang harus dia baca sehingga benar-benar pas mau menjadi oposan atau menjadi bagian dari penguasaan. Dan lagi-lagi netizen kita, masyarakat kita ini sudah kritis itu loh, sehingga tidak bisa dibohongi gitu loh, tidak Ya, bisa mungkin di mungkin puasa selama 10 tahun terlalu lama jika dilanjutkan sampai 15 tahun. Bisa-bisa kering kerontang. waduh kalau begini kan sama dengan organisasi masyarakat yang sudah miskin sudah terlalu lama gitu loh, sehingga kalau Ya, miskin terlalu lama tuh syahwat untuk bisa meraih kekuasaan yang itu sebuah keniscayaan untuk bisa membangun kekuatan logistiknya yang high cost sebagai sebuah keniscayaan dalam setiap kontestasi ke kontestasi politik. Yang ketiga menurut saya, Bang Khairuddin, kondisi krusial sebagai latar dari sikap yang berbeda ya. Saya harus hati-hati nih menyatakan kepada PKS ini supaya kita ini proporsional lah kira-kira begitu. Sekaligus juga memberikan advice kepada PKS ya. Yang ketiga itu menurut saya kondisi krusialnya sebagai latar dari sikap PKS ini adalah bahwa sekarang ini Jokowi ini sudah post power syndrome menurut saya, Bang Khairuddin. Post power syndrome itu diindikasi dari beberapa segmen permintaan maaf dalam beberapa kesempatan. Yang terbatu di sidang kabinet itu. Di sidang kabinet dia memohon maaf kepada para menteri-menteri atas kepemimpinan dia. Nah kemarin tuh di Surabaya mohon maaf itu kepada pasar itu, di pasar rakyat, di pasar-pasar yang ada di Surabaya itu dia juga meminta maaf gitu loh. Kan ini bentuk ekspresi yang menurut saya secara psikologi politik itu menunjukkan Jokowi ini benar-benar menyadari betul akhir dari pemerintahannya itu, proses legacy yang ditinggalkan itu legacy yang memang banyak dipertanyakan oleh masyarakat, dan
masyarakat yang direpresentasi oleh kekuatan-kekuatan sipil sekarang itu mulai kritis terhadap keberadaan yang dirasakan sebagai bagian dari negatif legacy yang diwariskan, kan begitu. Nah, yang keempat menurut saya kondisi krusial yang menurut saya ini juga menarik menurut saya di tengah sikap yang berbeda PKS adalah langkah-langkah yang kita sinyalir dan kita duga sebagai bentuk exit strategi yang dilakukan oleh Presiden Jokowi sebagai landing akhir jabatannya. Karena begini logikanya itu Bang Hoirudin. Gibran keberadaan sebagai wapres, Kaisang sebagai ketua PSI, dan Bobi jika pun nanti sebagai gubernur Sumatera Utara, termasuk skenario menjadikan dia sebagai ketua Dewan Pertimbangan Agung, itu dalam sistem ketatanegaraan kita itu bukanlah sebuah kekuatan politik yang bisa menjadi bumper dari akses tekanan publik karena warisan negatif legasinya. Sehingga beberapa pengamat itu merekomendasikan exit strategis yang mampu bisa memiliki akses bumper kekuatan politik itu udah mau ndak mau dia harus menjadi bagian dari kekuatan politik partai politik besar, dan pilihannya menurut saya ada dua ya. Yang pertama Gerindra atau Golkar. Nah, kalau Golkar kan nampaknya proses mulai dari Erlangga Hartarto keluar sampai kemudian akhirnya kepilih si Bahlil Lahadalia yang memiliki kewenangan lebih untuk bisa mengendalikan ormas dalam tanda petik ya, karena dia punya kewenangan untuk bisa membagi-bagi wilayah izin usaha penambangan khusus itu sebagai sebuah bridging. Tetapi kita nanti akan lihat seperti apa masuknya. Kalau kita melihat alurnya yang paling rasional itu Golkar kan begitu, karena kalau Gerindra itu pasti perlu ada sebuah proses politik tertentu untuk masuk kepada jaringan kepemimpinan. Begitu Bang Tapi kan Khairuddin. Bobi itu sudah masuk dari kader Gerindra. Nah, Ya, ini Bobi sudah menarik menurut masuk. saya. Ya Berarti kan sudah ada Bobi itu kan investasi ya, politiknya gitu. ya. Tadi itu kan Bobi itu kan tadinya awal itu diberikan rekomendasi oleh Golkar ya, Iya, dengan iya, harapan iya, iya. Bobi masuk ke Golkar. Tapi ternyata tiba-tiba malah masuk ke Gerindra ya. Jadi Nah, dikadalin juga Golkar awal-awal. kita nanti akan lihat ini. Kita akan lihat nanti apakah Golkar atau Gerindra, dan saya kira pilihan realistisnya adalah mengendalikan parpol karena itu bentuk eksis strategi yang bisa menggunakan mesin politik parpol Gerindra atau Golkar itu sebagai satu saluran untuk mengendalikan kekuatan civil society. Tetapi sejauh mana kita akan lihat. Terus menurut saya latar krusial yang juga perlu kita amati di tengah kondisi PKS ya yang berbeda sikapnya itu atas Fufu Fahad dan Ar-Rahma.id itu. Ke depan pasca 20 Oktober 2024, kendali semuanya itu kan ada di presiden baru ini Prabowo. Dengan kewenangan privilege-nya dalam konteks sistem presidensial. Dan tentu ini juga nanti akan jadi tali ulur. Seberapa jauh sebetulnya kesinambungan legacy Presiden Jokowi itu yang akan sangat ditentukan oleh strategi pengelolaan APBN pasca pergantian rejim baru. Artinya, seberapa nanti tarik ulur antara kepentingan merealisasikan program baru kampanyenya Presiden Prabowo dengan kesinambungan legacy yang telah diletakkan oleh Presiden Joko Widodo dalam kaitan pengelolaan APBN. Duitnya cukup atau ora? Kan begitu. Kalau duitnya itu tidak cukup, kan ini berulang kali nih. Kayaknya ini indikasi-indikasinya Pak Jokowi itu kan maunya IKN itu jalan, so must go on. Tetapi pertanyaan krusialnya, apakah APBN-nya cukup? Karena selama ini kan yang digembar-gemborkan tidak pakai APBN, ternyata pakai APBN, dan ternyata yang dilebatkan lebih jauh untuk bisa meletakkan kerangka dasar, terutama untuk membangun groundbreaking yang katanya itu sebagai bantalan untuk masuknya investasi baru itu udah banyak menyerap APBN. Pertanyaannya apakah mau Presiden baru Prabowo itu mengorbankan ketersediaan APBN yang terbatas karena kecenderungan hutangnya itu tinggi dan pajak mesti akan menjadi beban, itu memang benar-benar mau nanti dikorbankan untuk demi bisa merealisasikan kesinambungan legacy yang diletakkan oleh Presiden Joko Widodo. Nah, titik krusialnya menurut saya karena yang terbaru ini kan mau ada rencana nih Bang Khairuddin, pertemuan Prabowo dengan Megawati ya.
Prabowo dengan Megawati. Ini malah menurut saya malah lebih rame. Seberapa ini formula komunikasi antara Prabowo, Jokowi, dan Megawati dalam kesinambungan kekuasaan ke depan, kan begitu. Di tengah latar di mana Ibu Mega ini sama Presiden Jokowi itu tuh ada ketegangan-ketegangan politik, kan begitu. Nah, kita tahu Sudah, bahwa ya, kita tahu ya, ya, sudah hmm, didahului pertemuan antara Sekjen Gerindra Ahmad Muzani dengan betul, Megawati dan Guntur Soekarno Putra di kediaman ya, Megawati. iya, Dan apa, sepertinya dari hmm, pembicaraan yang cukup cair ya, bahkan ada apa sentilan sedikit ya bahwa Ahmad Muzani disuruh menurunkan berat badannya, sepertinya cukup menarik ya. Sepertinya hubungan Mega dan Prabowo itu memang cukup cair dibandingkan dengan Jokowi saat ini. iya, itu yang nanti akan kita coba lihat formulanya gitu loh. Apakah Prabowo dengan Megawati semakin intens untuk menemukan pola komunikasi politik Kim Plus di bawah kendalinya dia dengan PDIP, sehingga Megawati apa si Joko Widodo ini yang tentu dengan syahwat kesinambungan kekuasaannya dengan politik cawe-cawe dan politik dinastinya tuh terus memaksakan di tengah kondisi di mana bahwa Prabowo Subianto tentu dia karena dengan sistem presidensial dia punya privilege, punya prerogatif untuk mengeluarkan perpu, untuk melakukan keputusan apapun sebagaimana yang dia lakukan pada saat Jokowi melakukan itu dengan tinggalan berbagai negatif legacy. Selanjutnya nanti kita lihat seperti apa kondisinya. Begitu Bang Firudin.